Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Vivo V21, atau lebih gampang dan tepatnya ini adalah Vivo V21 4G. Dan untuk jaringan 5G tidak bisa di HP ini. Untuk harganya sendiri, Vivo V21 ini dijual dengan harga 4,4 juta dengan kapasitas 8/128 GB. Kalau misalnya kurang besar nggak usah khawatir, ada juga varian RAM 8/256 GB yang dijual dengan harga 5 juta rupiah. Kira-kira sebagus apa sih HP ini? Akankah semenarik dan semenggiurkan cover belakangnya ini? Atau malah sebaliknya? Gak usah pakai lama, langsung saja kita bahas. Vivo kalau untuk seri V nggak usah diragukan lagi lah ya, sudah pasti bagus. Apalagi di sektor kamera selfie-nya, bikin kagak nahan lah pokoknya. Oke, langsung saja kita lihat dulu apa saja yang kita dapat dalam paket pembeliannya. Dari dalam box kita dapat satu unit Vivo V21, satu set charger berkecepatan 33 watt, satu buah handsfree, soft case bening, buku garansi dan panduan singkat, serta enggak ketinggalan satu buah SIM ejector. Dan satu lagi ada yang ketinggalan, kalau kamu belinya di offline dapat ucapan makasih dari mbak-mbak atau mas yang jaga counternya. Dan inilah dia unit utama dari Vivo V21. Di sini untuk urusan desain, look dan tampilan Vivo udah menjual banget ya. Vivo menyebut desainnya ini ultra slim design, atau bahasa gampangnya tipis dan ramping. Dan saya akui desainnya ini emang tipis, ringan dan nyaman digenggam kayak tangan mantan. Bahkan saking tipisnya, ketebalan bodinya ini nggak sampai 7,4 mm dengan berat yang cuma 171 gram aja. Jadi nggak heran kalau HP-nya ini super slim. Untuk tampilan belakang, warna yang saya pegang ini adalah warna diamond flare dengan efek cutting yang memukau. Memiliki finishing yang matte dan ditambah sentuhan khas Vivo sehingga aura kemewahan terpancar di sini. Dan yang saya suka, covernya ini nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Di bagian belakang ini juga terlihat cukup simpel ya, cuman ada satu modul kamera berbentuk kotak persegi yang menampung 3 lensa dan satu LED flash. Untuk tampilan depan baru terlihat ada sedikit yang kurang maknyus di sini. Yap, layarnya ini masih menggunakan konsep layar water drop screen. Emang sih ini bukan masalah sama sekali, ini cuman masalah selera aja sebenarnya. Cuman kan istilahnya kalau belakangnya udah cantik, alangkah baiknya kalau tampilan depannya lebih cantik lagi. Jadi biar cantik depan dan belakang, bukan cuman cantik dari belakang aja. Namun walaupun demikian, HP ini sudah memiliki kualitas layar yang lebih dari cukup. Panel layar AMOLED dengan ukuran layar 6,44 inch Full HD Plus 1080x2400 pixel. Untuk kontras dan warna jangan ditanya, sudah pasti bagus, enak dan nyaman buat berlama-lama memandangnya. Dan karena sudah AMOLED, sudah pasti support sidik jari di dalam layar yang cukup responsif di sini. Dan juga sudah didukung dengan always on display yang sayangnya nggak banyak variasi di sini, alias gitu-gitu aja. Kita nggak bisa custom warna, tambah teks dan tambah foto belum bisa, jadi terkesan monoton aja. Tapi untuk secara keseluruhan, desainnya ini emang terlihat sangat mewah dan nyaman juga untuk digenggam. Cuman tadi aja yang perlu tanda kutip atau sedikit digarisbawahi, yaitu konsep layar depannya yang masih water drop screen. Dan itu bukan masalah sebenarnya, itu baliknya tergantung dengan preferensi dan selera masing-masing aja. Dan selanjutnya kita akan bahas spesifikasi dan performanya. Vivo V21 yang saya pegang ini memiliki kapasitas RAM sebesar 8 GB dengan internal memorinya 128 GB. Kalau kurang besar ada juga varian RAM 8/256 GB, tapi dengan catatan harganya juga lebih mahal. Kalau saya sih mending beli yang 128 GB aja karena harganya lebih murah. Toh memorinya ini juga masih bisa diekspand lagi pakai micro SD tambahan sampai 1 TB. Jadi untuk penyimpanan sudah lebih dari aman. Untuk chipsetnya, HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 720G octa-core 8 nanometer. Yap, kamu benar banget, untuk chipsetnya ini enggak ada perubahan dari Vivo V20 sebelumnya. Dan untuk kapasitas baterainya tergolong kecil di sini, cuma 4000 mAh aja. Cuman kamu nggak usah khawatir karena HP ini sudah dilengkapi dengan flash charging 33 watt yang bikin pengisian dayanya lebih ngebut pastinya. Nggak sampai 2 jam sudah full 100%. Dan untuk UI-nya, HP ini sudah menggunakan Android 11 basis Vantos OS 11. Yang sayangnya kecepatan jaringan dan penggunaan data harian masih belum bisa ditampilkan di versi ini. Agak sayang sih menurut saya, fitur yang simpel tapi sangat digunakan banyak orang malah nggak ada di HP harga segini. Dan dari semua spesifikasi yang ada, HP ini mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 280 ribuan. Dengan skor CPU di angka 100 ribuan dan skor GPU di angka 70 ribuan. Dari skor AnTuTu yang dihasilkan, saya dapat menggambarkan kalau performa yang dihasilkan HP ini hanya di angka cukup aja.
Nggak yang ngebut-ngebut banget tapi juga nggak yang lola atau bagaimana. Pas aja lah pokoknya. Pengalaman buat main game juga sudah enak dan lancar, apalagi didukung dengan kualitas panel layar yang bagus. Bikin grafik yang dihasilkan tambah bening di mata dan nggak bikin mata cepet capek dan pegal. Pokoknya buat ukuran orang yang nggak intens main game atau main game cuma buat ngisi waktu luang, ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Yang perlu kamu perhatikan adalah kapasitas baterainya tadi yang cuma 4000 mAh aja, yang secara tidak langsung nggak akan seawet baterai 5000 mAh tentunya. Cuman ini sih wajar aja menurut saya, karena Vivo V21 ini lebih mengutamakan ultra slim bodinya tadi yang bikin nyaman dan terlihat mewah looknya saat digenggam. Dan selanjutnya kita akan bahas masalah kameranya. Untuk urusan kamera, Vivo dengan tipe V series sudah nggak usah diragukan lagi lah ya. Sudah pasti kameranya bagus dengan segudang fitur yang dimilikinya. Buktinya untuk kamera belakang, Vivo V21 memiliki kamera utama sebesar 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera bokeh 2 megapiksel. Dan untuk urusan selfie, HP ini juga salah satu jawarannya karena sudah mengusung kamera selfie sebesar 44 megapiksel autofocus super night selfie. Dan gak cuma lensanya aja yang besar, fitur kamera yang ditawarkan juga tergolong lengkap dan komplit. Selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam dan foto potret atau bokeh. Di bagian selengkapnya masih ada foto dengan resolusi tinggi, foto panorama, foto live, gerak lambat atau slow motion, time lapse, mode pro, stiker, dan foto dokumen. Dan yang gak kalah penting, perekaman dual view video sudah ada di sini. Foto yang dihasilkan HP ini sudah cukup bagus menurut saya. Komposisi warnanya oke, ketajamannya oke. Jadi kalau buat jiwa-jiwa muda yang suka konten atau mbak-mbak jualan online, kameranya ini sudah sangat bisa diandalkan. Apalagi buat kamu yang mau hasil kamera selfie-nya itu cantik atau beauty banget. Ini adalah contoh perekaman kamera depannya menggunakan Vivo V21 di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Ini kamu bisa lihat ya, untuk warna kulitnya, untuk warna bajunya, warna temboknya juga kamu bisa lihat. Kalau yang saya lihat dari preview layarnya, ini sih warnanya sudah bagus banget dan lebih dari cukup. Pokoknya cocok banget nih buat jiwa-jiwa konten kreator atau buat kamu yang hobi vlogging, ini cocok banget. Apalagi untuk kamera depannya ini juga sudah ada ultra stabil videonya. Dan ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Vivo V21 di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan ini untuk ultra stabilnya sudah saya aktifkan ya, kurang lebih akan seperti ini. Ini kalau saya lihat dari preview layarnya ini tuh warnanya dapat banget, dan untuk stabilnya dia di sini juga cukup stabil. Oke, dan di sini walaupun dia cuma punya 3 lensa aja, tapi fungsinya itu sudah lengkap. Bisa buat bokeh, bisa buat makro, bisa juga buat ultra wide. Dan untuk kesimpulannya, menurut saya Vivo V21 ini lebih cocok buat kamu yang nyarinya kamera bagus dengan segudang fitur. Dan buat kamu yang maunya HP-nya super slim, nggak tebal, dan nggak berat sama sekali. Pokoknya tampangnya cakep lah. Tapi agak kurang cocok buat kamu yang maunya HP badak. Badak di sini dalam artian baterainya besar dan tahan lama. Karena ya tadi HP ini baterainya cuma sebesar 4000 mAh aja. Sama satu lagi, HP ini nggak cocok buat kamu tim mendang-mending karena layarnya masih water drop screen, belum 90 Hz. Jaringannya juga belum bisa 5G dan kapasitas baterainya juga tergolong kecil. Tapi semua itu tetap tergantung dengan bagaimana selera kamu aja. Dan beli atau tidaknya juga terserah kamu. Di sini saya cuma sekedar menjabarkan saja. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira menurut pendapat kamu gimana nih tentang Vivo V21 ini? Mending beli Vivo V21 atau mending beli merek yang lain aja? Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.